Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa diberkati Tuhan. Yes. Baik, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang terjadinya pembubaran ibadah di Indonesia. Sebelum itu, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trigina Swanaraya sebagai Ketua Kelompok Timoteus. Nama saya Krisika. Saya Pandu. Nama saya Alfredo. Nama saya Kres. Saya Andika. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terjadinya pembubaran ibadah di Indonesia. Definisi pembubaran ibadah. Definisi pembubaran ibadah yaitu tindakan menghentikan kegiatan ibadah suatu kelompok agama secara paksa. Alasan topik ini penting. Topik ini penting karena berkaitan dengan kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945. Dasar hukum kebebasan beragama yang dijamin UUD. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak beribadah bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM atau PBB yang juga Indonesia ratifikasi. Contoh kasus-kasus pembubaran ibadah. Pada 15 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara kepada Wawan Kurniawan, Ketua RT 012 di Kelurahan Raja Basa, Jaya, Bandar Lampung. Wawan dinyatakan bersalah karena membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud pada 19 Februari 2023. Tindakan yang melampau kewenangannya sebagai Ketua RT dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Meskipun telah ada perdamaian antar Wawan dan jemaat gereja, hakim menolak nota pembelaannya karena tindakan tersebut tidak termasuk dalam tugasnya sebagai Ketua RT. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukum 4 tahun penjara. Contoh kasus pembubaran ibadah yang kedua adalah pada tanggal 8 Mei 2024 di perumahan Ceme Indah, Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur. Terjadi insiden penghentian ibadah umat Kristiani oleh satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Mereka memasuki lokasi ibadah dan berteriak-teriak mengganggu jalannya peribadatan. Aksi ini diduga dipicu oleh kesalahpahaman terkait parkir kendaraan jemaat yang menghalangi akses rumah mereka. Kepala Desa Betiting, Musoli, menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara damai melalui mediasi pada tanggal 9 Mei 2024. Dengan kedua belah pihak saling memaafkan dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Contoh kasus pembubaran ibadah yang ketiga adalah pada tanggal 5 Mei 2024, sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam yang sedang melaksanakan ibadah doa Rosario di sebuah kontrakan di Babakan Setu, Tangerang Selatan, dibubarkan oleh Ketua RT setempat dan beberapa warga. Insiden tersebut berujung pada intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap para mahasiswa. Pihak kepolisian menetapkan Ketua RT dan 3 warga sebagai tersangka atas tindakan tersebut. Kasus ini menyoroti isu intoleransi beragama dan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Beredar di media sosial video yang menunjukkan sejumlah warga bersama Ketua RT setempat membubarkan ibadah umat Kristen yang terjadi di Bekasi. Dalam narasi di video yang diunggah oleh akun Terang Media, menyebutkan bahwa pembubaran ibadah umat Kristen ini terjadi di Blok S2 Geraha Prima Baru Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi yang terjadi pada hari Minggu 18 Juni. Dalam video nampak terlihat pria yang disebut sebagai Ketua RT bersitegang dengan salah seorang perempuan yang disebut sebagai seorang jemaat yang sedang beribadah. Bahkan Ketua RT tersebut nampak menunjuk-nunjuk ibu itu sebelum akhirnya dilerai oleh warga lainnya.
Dalam video itu juga terlihat ibu pendeta nampak tenang dan menenangkan suasana serta menjelaskan bahwa mereka bukan mau mendirikan gereja di sana, namun hanya akan beribadah untuk umat Kristen biasa saja. Viral di media sosial, sebuah video yang menampilkan oknum ASN di Kota Bekasi mengamuk melarang aktivitas ibadah di rumah yang digelar tetangganya. Video tersebut viral seusai diunggah akun Instagram @permadiaktivis2. Dalam keterangan unggahan tersebut, peristiwa itu terjadi di Kecamatan Bekasi Selatan Minggu 22 September. Oknum ASN berinisial MS itu marah melarang aktivitas ibadah di rumah. Menurutnya, ibadah harus ada izin terlebih dahulu. Unggahan tersebut direspon PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti persoalan tersebut. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Penyebabnya intoleransi agama, kurangnya pemahaman terhadap hukum dan HAM, masalah izin rumah ibadah atau IMB, dan pengaruh kelompok intoleran atau tekanan sosial. Dampak dari konflik tersebut, pertama, dampak sosial, contohnya konflik horizontal, lalu ketegangan antar umat beragama. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu contohnya ketakutan, trauma, rada tidak aman bagi minoritas. Lalu dampak hukum, contohnya melanggar HAM dan rehabilitas hukum Indonesia. Dan upaya dan solusinya, pertama, peran pemerintah menegakkan hukum yang adil dan sosialisasi kebebasan beragama. Yang kedua, peran masyarakat, pendidikan toleransi dan dialog antar agama. Yang ketiga, peran media, memberikan informasi yang benar dan tidak memprovokasikan. Dan yang keempat, peran sekolah dan keluarga, menambahkan nilai toleransi sejak dini. Dari kesimpulan presentasi dari kami, yaitu pembubaran ibadah adalah pelanggaran kebebasan beragama dan berpotensi merusak persatuan bangsa. Baik, itu saja dari presentasi kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Shalom.